Nah, Bung Rocky, tapi berkaitan dengan ini tadi, dengan sifatnya korupsi ini, orang kan banyak menyoroti karena ternyata angka korupsi itu sangat tinggi sekali dan juga ketidakefisienan anggaran di pemerintahan itu juga luar biasa besar. Ada yang menghitung-hitung, bahkan KPK juga menyebutkan, KPK yang lama ya, KPK pada tahun 2019, gitu, kita perlu membuat begitu ya, before dan after KPK gitu, atau new KPK atau old KPK. Itu menyebutkan bahwa kebocoran anggaran di daerah itu sampai 40%. Bayangkan kalau anggaran itu sampai 40%, berarti sebenarnya kalau kita bisa menekan korupsi, kemudian melakukan efisiensi, tidak perlu sampai dipajakin tuh sembako dan juga sekolah, knalpot, kesehatan dan sebagainya. Itu soalnya kan. Jadi pemerintah dia nggak bisa kontrol birokrasinya yang tetap korupsi. Lalu kekurangan pendapatan yang kemarin bulan April lalu kan defisitnya sekian 300 triliun apa. Karena pemasukan justru dikorupsi kan. Hal yang mestinya masuk ke kas negara itu hilang aja di misalnya ada BUMN, dia bikin proyek yang sebetulnya fiktif, tapi kontraktornya karena kontraktor daerah, berarti seolah-olah dilaporkan sudah terjadi pembangunan, terutama di bidang-bidang infrastruktur. Dan ternyata laporannya fiktif, tapi uang udah keluar. Jadi korupsi itu terjadi bahkan sampai pada pengaturan. Kan kita nggak bisa bayangkan bahwa seorang komisaris BUMN bekerja sama dengan kontraktor daerah untuk seolah-olah bikin proyek, tapi kemudian nggak ada proyeknya fiktif, tapi dana BUMN udah tersalur, nanti balikin lagi ke pejabat BUMN. Kita nggak bisa bayangkan pejabat negara berpikir semacam itu. Kalau maling, mungkin swasta memang dia mau nyogok, tapi pejabat negara menyogok swasta justru untuk korupsi. Ajaib kan? Biasanya swasta yang menyogok pejabat negara. Ini pejabat negara yang ngatur seolah-olah ada tender. Jadi terlihat bahwa bukan sekedar uang real yang dikorupsi, tetapi kebijakan juga dikorupsi itu. Dan koruptornya justru dimulai dari dalam kekuasaan sendiri itu. Jadi benar di banyak daerah kita lihat hal yang sama, dan itu berarti pejabat daerah pun anggap mumpungisme. Mumpung APBN dikuras, kita kuras saja sekarang. Kekuasaan mungkin runtuh 2 minggu ke depan. Jadi pikiran itu udah terbentuk bahwa kekuasaan nggak mungkin berlangsung lama lagi. Kalau kita bayangin 2024, orang anggap, waduh kapan gue kaya tuh. Jadi dia nyolong aja sekarang, dia rampok aja sekarang. Itu sebetulnya yang kita sebut tadi pembusukan. Dalam bahasa akademis, political decaying, pembusukan politik. Itu memang mulai dari kaki-kaki kekuasaan. Jadi saya sebetulnya tidak miris, karena saya anggap ya memang rumus sosiologi begini. Dalam banyak perubahan politik, decaying itu dimulai dari kaki-kaki kekuasaan. Dan kaki-kaki kekuasaan itu ada sampai ke daerah. Jadi itu yang terlihat. Coba kita lihat misalnya recent issues-nya tuh. Kemarin Wakil Bupati Sangir Talaut Sangihe itu meninggal di pesawat. Dan orang akhirnya ingat bahwa ini bupati yang hebat karena menolak tambang di Sangihe. Kita tahu Pulau Sangihe itu sekarang lebih dari separuh areanya itu jadi konsesi tambang emas. Padahal ada aturan bahwa tambang emas itu hanya boleh kalau ada luasan sekitar 2.000 km persegi. Nah ini Sangihe ini cuma sekitar 400 km persegi, tetapi mau ditambang juga. Lalu si bupati protes. Nah waktu bupati meninggal, orang mengingatkan kita tentang keberanian si bupati. Lalu dikait-kaitan, jangan-jangan ini konspirasi untuk menghilangkan suara kritis. Akhirnya publik berpikir konspiratif. Karena tidak ada lagi tuntunan etik di dalam pembuatan kebijakan. Jadi pelemahan politik berlangsung juga sampai ke daerah untuk membungkam mereka yang kritis, pejabat-pejabat yang kritis. Saya percaya masih banyak pejabat kritis, tapi nggak bisa upload pikirannya itu karena dihalangi oleh pers yang dikuasai oleh kekuasaan, dihalangi oleh buzzer-buzzer yang disebar oleh kekuasaan. Jadi kedunguan itu mulai dari istana mengalir lewat gorong-gorong tiba di kantong-kantong buzzer di daerah-daerah. Nah kalau Tata mulai kritis nanti pasti dibasing gitu, dilecehkan itu. Rizal Ramli habis-habisan, saya tidur, kalau saya udah sering lah. Jadi semua perpolitikan kita dikendalikan oleh kebodohan. Sorry, saya nggak boleh sebut bodoh, saya sebut kedunguan aja.
Oke, ya betul tadi yang Anda maksud barangkali ini ya, Wakil Bupati Bung Rocky yang Ya, Wakil Bupati ya. Sania. Ya, meninggalnya memang dramatis karena dia masuk di pesawat, di atas pesawat dari Bali gitu, dan dia muntah darah dan kemudian nggak lama meninggal dunia. Ini yang kemudian orang menyebutkan sebagai konspirasi. Ini kita jadi tidak tahu apa yang terjadi. Nanti biarkan polisi bekerja, dan kalau jenazah yang diotopsi itu kan akan ada temuan mengapa dia sampai bisa meninggal mendadak semacam itu. Nah, soal adanya banyaknya korupsi yang Anda sebut tadi, merasa bahwa mungkin karena presiden tinggal beberapa saat lagi berkuasa, itu bukan hanya dari Bung Rocky sebenarnya. Saya membaca koordinator Jokowi Mania bahkan juga menyebutkan hal yang sama. Dia menyebutkan bahwa banyak sekali sekarang pengkhianat sekitar Pak Jokowi karena mereka berpikir Pak Jokowi tinggal 3 periode, jadi sekarang waktunya korupsi, dan kemudian yang lain siap-siap untuk nyapres pada tahun 2024. Nah, di daerah bahkan dia punya data yang menarik ini menurut dia. Kalau KPK tadi nyebut 40%, dia punya data bahwa hanya 15-20% yang betul-betul itu menolak korupsi. Sisanya itu 30% dia menutup mata terhadap korupsi, dan 50% itu mengkoordinasikan korupsi. Ini dahsyat, Bu Rocky. Kedua, soal efisiensi. Kita tahu ada 6.000-an komisaris, dan itu adalah jatah, bagi-bagi jatah. Jadi bayangkan kalau katakan itu dipotong hanya tinggal 2/3 saja komisaris, itu ada 4.000 komisaris dengan gaji besar, kan efisiensinya luar biasa. Lagi-lagi tidak perlu memajaki sembako. Ya, kalau bayangkan kalau lingkungan istana tahu siapa koruptornya, bahkan relawannya tahu bahwa yang di sekeliling Pak Jokowi itu pengkhianat, koruptor semua itu. Lingkungan influencer aja tahu. Masa Pak Jokowi nggak tahu? Jadi jangan usaha untuk menyelamatkan presiden itu dibebankan pada masyarakat sipil. Seorang masyarakat sipil yang mesti beritahu Pak Jokowi. Loh, mereka adalah pengijon yang mengijon kekuasaan melalui pemilu kemarin. Jadi kita mesti bisa pastikan pengetahuan dari relawan Jokowi harusnya menghasilkan kesimpulan bahwa memang di istana adalah sarang korupsi itu. Jadi ngomong pada siapa yang ada di istana, jangan ngomong pada publik kan. Itu sama dengan Pak Mahfud berkeluh kesah bahwa korupsi lebih buruk dari Orde Baru. Yo, Anda ada di dalam, ngapain ngadu ke FTA? FTA justru mempertanyakan kenapa Anda nggak keluar, kan itu soalnya kan. Jadi terlihat bahwa keadaan kita betul-betul memburuk, bahkan di dalam upaya untuk menyembunyikan seolah-olah presiden tidak terlibat di dalam isu ini. Presiden bilang, saya akan di paling depan memimpin korupsi. Nah, di sekitarnya aja dia nggak bisa beresin bagaimana. Itu artinya dia ikut menikmati secara tidak langsung. Jadi ini intinya sebetulnya, Hersu.